Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Abbas SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial dan rekan-rekan HK21D yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun kelompok kami, yang pertama Mbak Nela Yuliah, yang kedua saya sendiri, Mela Mustika, yang ketiga Bapak Primawan Junior Sanu, dan yang keempat Mbak Rina Fatmawati, yang kelima Bapak Sutrisno, dan yang keenam Mbak Lesmayati Eka. Adapun outline kita pada hari ini, yang pertama adalah kedudukan PHI dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang kedua surat gugatan, yang ketiga jalannya persidangan PHI, yang keempat jawaban tergugat, yang kelima pembuktian, yang keenam upaya hukum, dan yang ketujuh eksekusi. Saya Mela Mustika sebagai moderator yang akan mengatur dan memandu presentasi kita pada hari ini. Dengan demikian, langsung saja kami persilahkan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Saya Nela Yuliah akan menjelaskan terkait kedudukan PHI dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. PHI merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum, yaitu pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kekhususan PHI adalah yang pertama cakupan pengadilan, yaitu ada wilayah dan kewenangan, terus yang kedua ada majelis hakim, lalu ada kuasa hukum dan waktu serta biaya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan terkait surat gugatan. Bentuk gugatan tidak diatur secara baku oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. Ada asas khususnya, yaitu gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh pekerja di pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu ada pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat, yaitu ada di pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Berikut adapun isi gugatan. Gugatan secara umum terbagi atas gugatan pokok dan gugatan provisional. Sistematika gugatan. Ada kepala gugatan, identitas para pihak, posita, petitum, dan juga penutup. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu persidangan PHI. Di sini ada tata cara beracara mengenai berselisih, selanjutnya wajib bipartit. Lalu risalah bipartit, selanjutnya sepakat atau PB, lalu tidak sepakat atau dicatatkan. Selanjutnya mediasi. Di sini ada dua. Yang pertama sepakat atau PB, lalu tidak sepakat atau anjuran atau risalah anjuran. Selanjutnya gugatan PHI, lalu akta vandading, dan yang terakhir yaitu putusan. Yang selanjutnya yaitu syarat khusus. Gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Dan yang terakhir, apabila tidak ada risalah, gugatan dikembalikan. Dimisal proses pasal 83. Selanjutnya yaitu asas khusus. Gugatan diajukan pada pengadilan meliputi wilayah khusus di mana pekerja tersebut bekerja. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu PHK pasal 159 dan pasal 171 masa daluarsa 1 tahun. Terakhir upah skorsing dapat dimintakan dalam putusan sela pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Selanjutnya itu upaya hukum. Di PHI tidak ada upaya hukum banding.
lalu perselisihan hak dan PHK melalui kasasi, terakhir perselisihan kepentingan dan antar SP atau SB tidak ada upaya hukum. SEMA nomor 3 tahun 2018, pasal 56 dan pasal 109. Selanjutnya, jika gugatan tidak ada eksepsi dan rekonvensi, maka tidak perlu replik dan duplik. Kesimpulan tidak wajib. Panggilan sidak tidak hadir, MH menunda sidang maksimal 7 hari, pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penundaan sidang paling banyak 2 kali, pasal 93 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sidang terbuka untuk umum kecuali MH menentukan lain, pasal 95 ayat 1. Putusan PHI tidak dapat dilakukan upaya banding. Hukum acara PHI adalah hukum acara perdata kecuali yang diatur khusus di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, pasal 57 Undang-Undang PPHI. Jika terjadi kesepakatan dan dibuat perjanjian bersama, PB wajib didaftarkan para pihak ke PHI pada pengadilan negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. PB yang didaftarkan mempunyai nilai eksekutorial. Jika tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dapat dimintakan eksekusi ke PHI tempat PB tersebut didaftarkan. Sebelum dibacakan putusan, para pihak dapat melakukan upaya perdamaian. Jawaban gugatan. Jawaban gugatan merupakan tindakan yang harus diberikan oleh tergugat terkait adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat. Isi gugatan. Yang pertama, penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran atas dalil gugatan penggugat. Yang kedua, menjawab atau membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam posita. Yang ketiga, jawaban terhadap pokok perkara atau terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Berikutnya struktur jawaban. Ada kepala surat, judul, nomor perkara, para pihak, tanggal, identitas tergugat, penerima kuasa, pemberi kuasa, eksepsi, pokok perkara, gugatan rekonvensi atau posita, kesimpulan atau petitum. Pembuktian merupakan tahapan pengujian atas kebenaran segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat maupun bantahan yang dikemukakan oleh tergugat terkait dengan pokok perkara yang disengketakan. Dalam perkara perdata, tugas hakim atau pengadilan hanyalah menemukan kebenaran formil yang berarti bahwa apabila dalil dalam posita dapat dibuktikan, maka itulah yang benar. Dasar hukum antara lain KUHP, HIR, RBG, RV, dan peraturan perundangan lainnya. Selanjutnya, alat bukti. Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata berdasarkan pasal KUA Perdata, Jo pasal 164 HIR terdiri dari 1. Bukti tulis, A. Akte otentik dan akte di bawah tangan. 2. Saksi, ada saksi fakta dan saksi keterangan ahli. 3. Persangkaan. 4. Pengakuan. Dan terakhir kelima, sumpah. Terima kasih. Baik, untuk pemaparan selanjutnya adalah mengenai eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan pengadilan oleh pihak yang kalah. Jenis eksekusi ada 2. Yang pertama eksekusi sukarela, yang kedua eksekusi paksa. Bentuk eksekusi ada 3. Yang pertama membayar sejumlah uang, yang kedua melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang ketiga pelaksanaan suatu prestasi. Selanjutnya, putusan yang dapat dimohonkan eksekusi ada 3. Yang pertama adalah putusan BHT, yang kedua putusan serta-merta, yang ketiga putusan provisi atau putusan sela. Slide selanjutnya, tata cara eksekusi.
Yang pertama berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri, yang kedua dilaksanakan panitera atau jurusita, yang ketiga pelaksanaan dibantu 2 orang saksi, yang keempat sita eksekusi dilakukan di tempat, yang kelima pembuatan berita acara sita eksekusi, yang keenam penjagaan yuridis barang yang disita, yang ketujuh ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi. Slide selanjutnya, berkas permohonan eksekusi. Surat permohonan eksekusi 2 rangkap, surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi putusan PHI, fotokopi putusan kasasi, fotokopi putusan TK, dan membayar biaya permohonan eksekusi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Pertanyaan kami batasi 3 orang penanya dulu. Terima kasih.